Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, memahami manfaat MNC dalam pengintegrasian strategi global dan adaptasi lokal. Yang kedua, memahami tekanan yang saling bertentangan dari dilema global lokal oleh manajer internasional dan multinasional. Yang ketiga, mengetahui isi strategi multinasional dasar, yaitu transnasional, internasional, multidomestik, dan regional serta global. Yang keempat, memahami tantangan unik yang dihadapi oleh perusahaan multinasional pasar berkembang saat menjalankan strategi multinasional. Yang kelima, memahami tantangan unik yang dihadapi perusahaan multinasional saat menjalankan strategi multinasional di pasar negara berkembang. Umumnya, strategi multinational company itu pakai dua cara. Yang pertama, mereka menyesuaikan produknya dengan konsumen regional ataupun lokal. Strategi itu namanya strategi tanggap lokal. Lalu strategi kedua, dia tidak menyesuaikan produknya dengan konsumen lokal, namun dia mencari wilayah yang paling strategis. Strategi itu disebut strategi integrasi global. Lalu ada rantai nilai dan keunggulan kompetitif untuk perusahaan multinasional. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif atas perusahaan lain dengan menemukan sumber biaya yang lebih rendah atau nilai tambah dalam setiap aktivitasnya. Aktivitas yang digunakan perusahaan multinasional untuk menciptakan keunggulan kompetitif disebut rantai nilai. Rantai nilai mengidentifikasi proses input, throughput, dan output di mana perusahaan dapat menemukan sumber diferensiasi atau biaya yang lebih rendah. Selain operasi rantai nilai ke negara lain, perusahaan multinasional sering menggunakan opsi outsourcing. Outsourcing ialah keputusan yang disengaja untuk menggunakan perusahaan lain untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rantai nilai. Karena perusahaan multinasional sering melakukan outsourcing lintas batas, ini juga dikenal sebagai offshoring. Selanjutnya yaitu strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam memasuki pasar global. Yang pertama yaitu strategi transnasional. Nah, dalam strategi transnasional ini aktivitas utamanya tidak terpusat dalam induk perusahaan, namun setiap cabang perusahaan juga melaksanakan tugasnya sendiri. Lalu, walaupun aktivitasnya tersebar, namun operasional mereka tetap saling terkait. Nah, prinsip inti dari strategi transnasional ini adalah bahwa aset dan kapabilitas perusahaan tersebar sesuai dengan lokasi yang paling menguntungkan untuk setiap kegiatannya. Contoh dari strategi perusahaan yang menggunakan strategi transnasional adalah perusahaan Nestle. Selanjutnya yaitu strategi internasional. Unit-unit negara diperbolehkan membuat beberapa penyesuaian kecil terhadap produk dan ide yang datang dari kantor pusat. Tetapi perusahaan di negara tersebut memiliki independensi dan otonomi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan multidomestik. Tujuan utama dari strategi ini adalah eksploitasi dunia terhadap pengetahuan dan kemampuan perusahaan induk. Semua sumber daya dari kompetensi inti adalah terpusat. Nah, strategi selanjutnya yaitu strategi multidomestik. Nah, di strategi multidomestik ini perusahaan menyesuaikan produknya sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu yang terakhir ada strategi global. Nah, strategi yang didasarkan pada sentralisasi dan kontrol perusahaan yang dilakukan oleh kantor pusat perusahaan dengan menekankan utama pada pengendalian biaya. Keuntungan dari strategi global adalah memungkinkan perusahaan untuk menciptakan tingkat kualitas standar di seluruh dunia. Materi selanjutnya adalah penggerak globalisasi. Penggerak globalisasi merupakan pendefinisian suatu karakteristik dari industri yang mana strategi MNC akan lebih memungkinkan keberhasilannya apabila menggunakan strategi multinasional ataupun transnasional dalam pasar global daripada strategi MNC yang menggunakan strategi domestik ataupun regional di pasar lokal. Penggerak globalisasi memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah pasar, kedua adalah pemerintah, ketiga adalah biaya, dan terakhir adalah pesaing. Terakhir adalah aspek pesaing. Dalam aspek pesaing kita akan mengajukan dua buah pertanyaan. Yang pertama adalah strategi apa yang pesaing Anda gunakan, dan yang kedua adalah berapa banyak volume ekspor dan impor dalam suatu industri. Dalam menjawab pertanyaan yang pertama, maka sebuah perusahaan yang berhasil dalam
memasarkan produknya melalui strategi multinasional akan cenderung diikuti oleh perusahaan lainnya dengan keunggulan di biaya, bahan baku, dan juga tenaga kerja, seperti Adidas dan Nike yang membuat perusahaan ataupun pabrik di wilayah Asia. Yang kedua adalah berapa banyak volume ekspor dan impor dalam suatu industri, maka tingkat ekspor dan impor dalam suatu industri akan menentukan keberhasilan dan efektivitas sebuah strategi multinasional. Materi selanjutnya adalah pasar global. Di dalam pasar global, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pelanggan Anda dari berbagai negara memiliki kebutuhan yang sama? Apakah ada pelanggan global? Dan bisakah Anda memindahkan kegiatan pemasaran ke negara lain? Dalam menjawab pertanyaan yang pertama, semakin banyak sebuah perusahaan melihat kebutuhan pelanggan semakin serupa, maka cenderungan pemasarannya akan semakin lebih global. Namun konvergensi ini tidak sama di semua industri dan untuk semua produk. Misalnya pada industri elektronik, konsumen, dan farmasi cenderung memiliki pelanggan dengan kebutuhan serupa. Lalu di dalam industri di mana perbedaan budaya, persyaratan pemerintah, pendapatan, dan iklim fisik penting, kebutuhan umum pelanggan cenderung tidak ada. Misalnya sebuah perusahaan mobil yang tidak mampu mengembangkan satu mobil untuk semua pasar. Lalu yang kedua adalah apakah ada pelanggan global? Pelanggan global adalah organisasi atau orang yang berbelanja barang atau jasa mereka dimanapun di dunia. Pelanggan global biasanya adalah organisasi dan bukan konsumen individu. Mereka mencari pemasok di pasar dunia, seperti pabrikan PC yang mungkin salah satu pelanggan paling global di seluruh dunia. Lalu yang ketiga adalah bisakah Anda memindahkan kegiatan pemasaran ke negara lain? Jika kita menggunakan nama, merek, iklan, kemasan, dan saluran distribusi yang sama, maka industrinya akan lebih global. Nama merek seperti Coke dan Microsoft sudah pasti dikenal di seluruh dunia dan membutuhkan sedikit adaptasi. Meskipun kebijaksanaan konvensional memberikan saran bahwa iklan memerlukan penyesuaian terhadap budaya lokal, tetapi jika pelanggan merespon dengan cara yang sama, terlepas dari kebangsaannya, perusahaan pasti akan berorientasi secara global dan menggunakan strategi yang sama secara efisien dan efektif di seluruh dunia. Materi selanjutnya adalah penggerak biaya globalisasi. Dalam penggerak biaya globalisasi, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah ada skala ekonomi global? Selanjutnya, apakah ada sumber global untuk bahan baku atau komponen berbiaya rendah? Apakah ada sumber tenaga kerja terampil yang lebih murah? Dan apakah biaya pengembangan produk tinggi? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sebagai contoh di beberapa industri, seperti industri pesawat terbang, tidak ada satu negara pun yang pasarnya mampu memenuhi semua kebutuhan produksi yang efisien. Maka, agar dapat bersaing secara biaya, sebuah perusahaan yang memproduksi pesawat terbang perlu mengglobal dan menjual hasil produksinya ke seluruh dunia, di mana biaya unit individu turun secara substansial dengan volume yang lebih banyak, cenderung lebih mengglobal. Lalu, apakah ada sumber global untuk bahan baku atau komponen berbiaya rendah? Biasanya ketika membeli bahan baku atau komponen di negara-negara berbiaya rendah, dengan keunggulan biaya absolut akan lebih bermanfaat bagi sebuah perusahaan. Belanya adalah persediaan harus cukup murah untuk mengimbangi biaya tambahan pengiriman dan administrasi. Lalu yang ketiga adalah apakah ada sumber tenaga kerja terampil yang lebih murah? Mirip dengan kasus bahan baku, keunggulan biaya bagi perusahaan untuk memproduksi di negara biaya rendah, perpindahan banyak pabrik manufaktur ke Eropa Timur oleh perusahaan Eropa dan perpindahan banyak operasi manufaktur AS ke Cina merupakan contoh perusahaan yang mencari sumber global dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang terakhir, apakah biaya pengembangan produk tinggi? Ketika biaya pengembangan produk tinggi, perusahaan seringkali merasa lebih efisien untuk menghasilkan beberapa produk yang dapat mereka jual ke seluruh dunia. Kadang-kadang satu negara atau bahkan pasar regional tidak cukup besar untuk menyerap biaya pengembangan produk unik yang diproduksi untuk pasar tersebut, meskipun penjualannya cukup tinggi. Selanjutnya adalah pemerintah. Di dalam aspek pemerintah, kita akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, apakah banyak negara memiliki kebijakan perdagangan yang menguntungkan bagi industri?
Dan apakah banyak negara memiliki peraturan yang membatasi operasi di industri? Seperti yang sudah dibahas, hambatan jatuh ke perdagangan dan investasi mendorong globalisasi dan strategi global. Artinya, WTO dan blok perdagangan seperti NAFTA dan Uni Eropa mendorong penggunaan strategi yang lebih transnasional dan internasional dengan menurunkan investasi pemerintah dan pembatasan perdagangan. Lalu yang kedua, apakah banyak negara memiliki peraturan yang membatasi operasi di industri? Peraturan pemerintah tentang kepemilikan asing, tentang penggunaan komponen asing, tentang kemampuan manajer dan pekerja asing untuk bekerja di dalam negeri, dan tentang konten iklan dan promosi membuat implementasi penuh strategi transnasional atau strategi internasional menjadi lebih sulit. Meskipun kecenderungan umum globalisasi mengurangi peraturan ini, peraturan tersebut masih ada di banyak negara untuk industri tertentu. Khususnya banyak negara membatasi kepemilikan asing dalam industri terkait pertahanan negara. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan perusahaan dalam menghadapi kompetisi bisnis internasional. Yang pertama, strategi apa yang pesaing Anda gunakan? Ketika perusahaan multinasional, transnasional, atau internasional lebih unggul daripada perusahaan multidomestik atau lokal, maka itu akan menjadi tekanan bagi semua perusahaan untuk mengikuti strategi yang sama. Yang kedua, perusahaan multinasional, transnasional, atau internasional suka menggunakan bahan baku dan sumber daya manusia dari negara yang berbiaya rendah, seperti perusahaan Nike dan Adidas dari Jerman yang menggunakan tenaga kerja serta bahan baku dari Asia, sehingga mereka dapat memasarkan produk dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut memicu perusahaan lain untuk mengikuti dengan mengambil bahan baku dari negara yang sama sehingga harga yang mereka tawarkan dapat bersaing. Yang kedua adalah volume ekspor dan impor di industri tersebut. Ketika perusahaan dapat menjual atau memasarkan barang dengan volume yang tinggi, itu berarti bahwa perusahaan tersebut telah menembus batas lintas dan berhasil mengglobal. Penerimaan produk di berbagai negara melalui persaingan yang tinggi membuktikan bahwa perusahaan atau industri tersebut telah menerapkan strategi global yang benar. Membuat pilihan transnasional atau internasional. Untuk memilih strategi yang lebih transnasional daripada strategi yang lebih internasional, manajer internasional harus percaya bahwa manfaat dari penyebaran aktivitas rantai nilai di seluruh dunia mengimbangi biaya koordinasi organisasi yang lebih kompleks. Sementara, manajer bisnis internasional mengadopsi strategi yang lebih internasional dan percaya bahwa sentralisasi kegiatan kunci seperti research and development mengurangi biaya koordinasi dan memberikan skala ekonomi. Skala ekonomi berarti lebih efisien untuk melakukan semua aktivitas di satu tempat. Penghematan biaya dari skala ekonomi kemudian mengimbangi biaya yang lebih rendah atau bahan baku atau tenaga kerja berkualitas tinggi yang dapat ditemukan oleh transnasionalis dengan mencari lokasi di seluruh dunia. Contoh kasus, dalam realitas lanskap kompetitif dunia, sebagian besar perusahaan multinasional besar seperti IBM, GE, dan Siemens tidak mengadopsi strategi internasional atau transnasional murni. Sebaliknya, mereka memadukan kedua pendekatan tersebut, tergantung pada bisnis yang mereka miliki atau produk yang mereka hasilkan. Namun, karena sistem informasi dan sistem komunikasi menjadi lebih canggih, banyak perusahaan internasional tradisional mengembangkan karakteristik yang lebih transnasional, misalnya dengan Dreamliner, pesawat berteknologi tinggi yang dibangun dari material komposit baru dan teknologi mesin baru. Boeing beralih dari strategi internasionalnya yang lebih murni dan memproduksi sebagian besar komponen pesawat menggunakan keahlian produksi komposit pemasok yang berlokasi di Jepang dan Cina. Analisis situasi perusahaan dan pilihan strategi multinasional. Secara realistis, perusahaan menilai sumber daya dan kemampuan strategis perusahaan. Selain melihat globalisasi industri mereka, manajer harus memahami apa yang dimiliki perusahaan tertentu serta dapat atau tidaknya perusahaan melakukan yang terbaik. Selanjutnya, penggerak globalisasi. Penggerak globalisasi mewakili neraca kekuatan dalam suatu industri yang menunjukkan potensi keberhasilan strategi. Dengan begitu, penggerak
globalisasi membantu manajer internasional merumuskan strategi yang lebih baik untuk bersaing secara global atau lokal. Yang terakhir, mengenali lokasi keunggulan kompetitif perusahaan. Beberapa industri atau perusahaan mungkin bersaing dalam industri dengan pendorong globalisasi yang kuat. Namun, kekuatan kompetitif mereka berada di hilir. Karena itu, analisis lokasi keunggulan kompetitif diperlukan suatu perusahaan. Kesimpulan pada materi kali ini adalah dalam bisnis internasional, strategi multinasional atau domestik sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam meraih tujuan perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai strategi dan MNC untuk memilih strategi yang paling tepat digunakan oleh perusahaan sesuai dengan produk yang dihasilkan dan kondisi pasar. Perusahaan yang mampu menerapkan strategi global atau domestik secara tepat tentunya akan memiliki keunggulan dan dapat diikuti oleh perusahaan lain, serta perusahaan mampu untuk terus bersaing dalam panggung internasional.